Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu di minggu ini ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, buka hati, telinga kami agar kami bisa mengerti apa yang firman-Mu ingin sampaikan dalam hati kami ya Bapa, agar kami juga dapat bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini aku mau cerita, ada 3 cerita yang aku mau sampaikan. Pertama itu tentang kabar baik, sukacita yang besar. Jadi pada suatu hari, pada saat para gembala sedang menjaga domba-dombanya pada malam hari, tiba-tiba cahaya terang di langit menyinari mereka dan mereka sangat takut. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Di dalam Lukas 2 ayat 10-11, Roh Kudus berbicara, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu Roh Kudus memberitahu mereka di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Lalu sejumlah malaikat Tuhan menampakkan diri dan mulai memuji-muji Allah. Setelah malaikat itu kembali ke sorga, para gembala pun segera ke Bethlehem untuk menemukan bayi Yesus. Ketika melihat bayi Yesus, hati mereka penuh dengan sukacita, hati mereka penuh dengan rasa syukur, dan mereka segera memberitakan kabar baik tersebut. Lalu dalam cerita kedua ini menceritakan tentang Simeon. Simeon adalah imam Yahudi yang sudah tua dan ia sangat mengasihi Allah. Dan Roh Kudus menjanjikan bahwa sebelum Simeon mati, ia akan melihat Sang Juru Selamat yang diutus Allah untuk datang ke dunia ini bagi kita semua. Pada suatu ketika, Yusuf dan Maria dengan bayi Yesus, mereka datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban dan mempersembahkan bayi Yesus, dan Simeon menghampiri mereka. Simeon langsung mengetahui bahwa bayi tersebut adalah Sang Juru Selamat yang telah Allah janjikan kepadanya. Hati Simeon langsung bersuka cita, hati Simeon langsung bersyukur, dan dengan suara keras Simeon memuji-muji Allah, dan ia bersyukur dan hatinya damai, dan Simeon siap mati karena janji Allah telah digenapi dalam hidupnya, yaitu memperlihatkan bayi Yesus sebelum Simeon meninggal. Cerita selanjutnya adalah cerita tentang Hana. Hana adalah janda tua yang menghabiskan hidupnya di dalam bait Allah untuk memuji dan menyenangkan hati Allah. Pada suatu ketika Hana melihat Simeon dan sedang berbicara dengan Yusuf dan Maria, Hana segera menghampiri mereka dan Hana melihat ada bayi Yesus. Hana langsung mengetahui bahwa itu adalah bayi Yesus yang adalah Sang Juru Selamat yang diutus Allah untuk datang bagi kita semua manusia. Hana pun langsung bersyukur, hatinya penuh dengan rasa syukur, hatinya penuh dengan rasa damai dengan sukacita. Dan Hana pun segera memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Baik adik-adik, dari 3 cerita di atas kita udah tahu bagaimana kelahiran Yesus diumumkan, siapa saja yang melihat bayi Yesus, dan apa tindakan-tindakan mereka yang melihat bayi Yesus. Di sini sekarang kita harus tahu kenapa sih Allah mengutus anak yang tunggal, mengutus Sang Juru Selamat bagi kita semua manusia. Jadi gini adik-adik, kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kita layak menerima hukuman dari Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Allah itu sangat mengasihi kita sehingga ia mengutus anak yang tunggal. Kita adalah manusia dan manusia adalah orang yang berdosa. Kita layak menerima hukuman dari Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Allah sangat mengasihi kita sehingga Allah mengutus anak yang tunggal untuk datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita. Ia rela disalibkan, ia rela menggantikan dosa-dosa kita
Dan hanya melalui Tuhan Yesus, hanya melalui Dia, kita dapat dibenarkan di hadapan Allah, kita dapat layak di hadapan Allah. Dan Tuhan mau kita itu percaya kepada Yesus, kita percaya, beriman kepadanya. Beriman kepadanya berarti kita percaya dalam perkataannya Dia, kita percaya atas tindakannya Dia, dan kita bersandar penuh kepadanya. Bersandar penuh kepadanya berarti kita selalu mengandalkan Dia dalam situasi apapun. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak pernah melihat bayi Yesus secara langsung seperti orang-orang zaman dahulu melihat bayi Yesus secara langsung, tapi kita tetap harus beriman kepadanya karena kita telah mengenal Dia melalui firman Allah. Firman Allah adalah benar, dan seperti orang zaman dahulu juga yang ketika melihat bayi Yesus mereka mendapatkan sukacita yang besar di hati mereka. Kita juga bisa seperti itu adik-adik, karena kita mendapatkan kabar baik ini, kita sudah belajar dari firman Allah. Hati kita, Allah juga akan memberikan hati kita dengan penuh dengan sukacita. Semoga firman ini bisa memberkati kalian, dan jangan lupa memberitakan kabar baik kepada orang lain juga ya. Nah, adik-adik, Cici kasih kesempatan nih buat kalian 10 detik untuk mengucapkan doa yang sederhana. Isinya bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengutus anaknya, Juru Selamat Yesus yang Ia janjikan untuk mati buat kita. Kita harus amin. Cici tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat Cisiska yang telah mengajarkan kami tentang kelahiran-Mu, tentang gembala-gembala yang dengan sukacita menyambut-Mu, tentang Simeon, tentang Hana yang juga sukacita menyambut Engkau. Ajar kami Tuhan supaya kami juga mau bersukacita menyambut Engkau dan kami melakukan firman-Mu dan kami berbuat sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ajar kami Tuhan supaya mengerti bahwa Engkau datang ke dunia sebagai seorang bayi, sehingga Engkau dapat menjadi juru selamat buat kami. Kami mau berbalik dari dosa kami Tuhan, kami mau mengakui kesalahan kami mau beriman kepadamu Tuhan, dan kami mau berjanji untuk menceritakan cerita firman-Mu kepada orang banyak. Sebentar kiranya Kau mau tutup ibadah kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati buat papa, mama, buat keluarga kami, buat guru-guru kami, buat teman-teman kami yang mungkin saat ini masih dalam posisi PSBB Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan melindungi kami selalu. Biarlah ketika kami sudah bisa kembali ke gereja, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membuat kami lebih sukacita lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita kerjain yuk aktivitas utama sebagai syarat absensi untuk kelas batita dan balita. Nah, jadi di hati ini ada banyak banget tulisan, tapi adik-adik hanya cukup mewarnai yang huruf C, G, Q, V, X, sama Z aja ya. Untuk mempermudah orang tua, guru sekolah minggu telah menyediakan handout aktivitas utama ini pada akhir ibadah doa pagi, akhir ibadah umum 1, dan akhir ibadah umum 2. Selamat mengerjakan! Sedangkan untuk adik-adik Pratama 1 sampai Madya, adik-adik boleh menjawab pertanyaan yang tadi ada pada saat Cici Siska cerita. Dan aktivitas utama yang kedua adalah dengan mengerjakan surat hati yang akan diajarkan oleh Cici Yaya. Selamat mengerjakan semuanya. Happy Sunday! Kreativitas Chelsea Kids GSJA. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Allah adalah juru selamat kita kan? Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Bagaimana perasaan adik-adik? Bahwa ada orang yang rela mati untuk menebus dosa kita. Pasti kalian terharu, mengucap syukur, dan bersuka cita. Nah, untuk menyampaikan itu semua, sesuai dengan aktivitas minggu ini, kita akan membuat surat hati. Seperti ini. Jadi, nanti di surat hati ini, di dalamnya kalian bisa menuliskan isi hati kalian, ucapan syukur kalian atas kelahiran Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita semua. Yuk kita buat.
Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat surat hati yaitu 2 lembar kertas HVS A4, gunting, pulpen atau pensil. Kalau adik-adik tidak punya juga boleh menggunakan spidol. Selanjutnya penggaris, penjepit kertas. Kalau adik-adik tidak punya bisa menggunakan solatip ya. Dan yang terakhir yaitu spidol atau pensil warna. Boleh pakai krayon juga untuk menghias ya. Langkah pertama, kita akan membuat cetakan hati terlebih dahulu. Siapkan kertas A4 1 lembar. Selanjutnya kita akan menekuk kertas, jadi akan ada 2 kali menekuk kertas ya. Yang pertama ditekuk seperti ini, dibagi 2 ditekuk, dan ini tekukan yang kedua, jadi totalnya ada 4 bagian. Selanjutnya kita akan membuat pola hati, ukurannya bebas tapi diusahakan ukurannya jangan terlalu besar. Oke, selanjutnya langsung aja Cici gunting membuat pola hati ya. Kalau adik-adik sebelumnya mau buat dulu pakai pulpen pensil boleh banget, biar rapi gitu ya. Nah, tapi buatnya itu di sisi yang tidak terbuka gitu ya, jangan terbalik. Dan kayak gini. Karena Cici langsung, kalau misalkan kurang rapi, adik-adik boleh rapiin lagi. Dan adik-adik yang belum boleh menggunakan gunting, bisa bantuan mami papi ya untuk memotong pola hati. Langkah selanjutnya kita akan buat surat hati. Yang pertama siapkan kertas HVS ukuran A4. Kita tekuk lagi seperti tadi menjadi 4 bagian. Iya betul, seperti itu. Kemudian ambil cetakan hatinya, kita taruh di paling pojok seperti ini. Ambil jepitan kertas, kita jepit cetakan hatinya di kertas yang 4 bagian itu. Ambil pulpen, lalu kita ikuti polanya sesuai cetakan hati yang kita buat. Yang rapi ya, dan diusahakan sih yang tengah-tengahnya itu nanti disisakan gitu ya. Kemudian adik-adik ambil penggaris, tandai tinggi pola hati itu semana, dan bagian bawahnya diukur juga, dikasih tanda. Kemudian cetakan hatinya itu dibalik, lalu dipasin sama tanda yang kita buat. Ambil jepitan kertas, dijepit lagi, ambil pulpen, lalu garisin lagi, dibentuk lagi pola hatinya. Diusahakan yang bagian tengahnya itu disisakan untuk dibuat kayak garis jembatan gitu untuk menyambungkan 2 hati. Dilepas, lalu ambil gunting. Guntingnya rapi ya. Untuk adik-adik sekali lagi yang belum bisa menggunakan gunting bisa meminta bantuan mami papinya, oke? Guntingnya yang rapi dan jangan sampai bagian tengahnya itu kepotong, oke? Nah, setelah digunting tuh hasilnya dapat 2. Kalau kalian mau pilih yang lebih bagus boleh, atau kalian adik kakak boleh banget. Jadi kan langsung 2 biar irit kertas juga. Dan langsung aja ditekuk sesuai garisnya. Dan kalian hias menggunakan spidol, pensil warna, ataupun krayon. Di tengahnya tuh kalian tulis surat hati. Dan di bagian kiri bawah atau kanan bawah kalian boleh tulis nama dan kelas kalian. Di tengahnya pola hati atau bintang, terserah kalian. Dan di bagian tengah atau di bagian isi dari surat itu kalian boleh tulis ucapan syukur atau perasaan kalian karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dan sekian aktivitas minggu ini. Bye bye.
Wah, bagus banget ya. Nah, adik-adik, kita juga hafalin yuk ayat hafalan dari minggu ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, adik-adik hafalin, divideokan, dan dikirim ke email chansikids@gmail.com ya. Sampai jumpa semuanya. Happy birthday to you. Halo adik-adik, Cici mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Deren dari kelas Madia. Karena Deren telah berulang tahun pada tanggal 4 Juni. Lalu Cici juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Michelle Suwarjaya yang ulang tahunnya 15 Juni. Dan Cici juga mau ngucapin kepada Ega yang ulang tahunnya tanggal 17 Juni. Dan yang terakhir Cici mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Alin yang ulang tahunnya tanggal 24 Juni. Semoga Tuhan Yesus memberkati, semakin memberikan kalian kepintaran, kesehatan, kebijaksanaan, semakin rajin berdoa, semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, semakin rajin ikut ibadah online, semakin sayang mama dan papa. Nah, adik-adik, hadiahnya akan diberikan secepatnya. Mungkin Cici akan memberikannya kepada mama papa kalian gitu. Karena sekarang kan mama papanya udah nggak PSBB lagi ibadahnya. Jadi nanti Cici akan berikan semoga lewat mama dan papa kalian ya. Ditunggu hadiahnya. Happy birthday sekali lagi. God bless you all. Who makes a leopard spots, makes horses neigh and trot, gives bees their buzz and bears their fuzz and ladybugs their dots. Who gives a zebra stripes, makes penguins black and white? God does. And if you wanna know it more,
supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu.